Halo, lo apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan kemudian gas melonnya di rumah sudah terisi ya sekarang karena kan sejak kemarin itu diputuskan bahwa untuk bisa beli eceran lagi. Tapi saya nggak tahu seberapa cepat distribusinya dan kemudian menjangkau wilayah-wilayah yang kosong. Tapi saya berharap tentu saja hari ini sudah aman lah situasinya ya sehingga tidak perlu lagi antrian panjang atau harus ngamuk ke Bahlil karena sekarang ini Bahlil itu betul-betul jadi public enemy ya Mbak Agi dan Mhm. dan Pak Prabowo boleh jadi hero dalam situasi seperti ini. Tapi dari satu sisi kemudian kita jadi bertanya-tanya apa yang terjadi pada kabinetnya Pak Prabowo ini kok ada seorang menteri yang kemudian mengambil keputusan yang tidak diketahui oleh presiden dan kemudian sampai kasusnya heboh baru kemudian presiden tahu. Dan yang lebih saya membuat kaget juga juru bicara kepresidenan itu yang oleh media disebut sebagai istana gitu ya, istana mendukung putusan Bahlil untuk memotong Mhm. penyaluran LPG ini kepada para pengecer kan kira-kira gitulah Mhm. bahasanya. Jadi apa yang terjadi sebenarnya? Dan selama ini kan kita juga sering mempertanyakan apa ya fungsinya kantor komunikasi presiden ini, kantor komunikasinya presidennya Pak Presiden Presidenan yang di Solo atau kantor presiden Pak Prabowo karena memang kita tahu bahwa kantor presidennya kantor komunikasi presiden ini kan dibentuk di eranya Pak Jokowi di bulan Agustus kalau nggak salah ya dibentuknya Mbak Agi Mhm. waktu itu ya. Iya, Oke. betul. Ya. Mhm. Mari ini kita bahas karena saya bisa membayangkan bahwa kemarin malam itu ini jadi sekarang ini kita harus Rabu artinya Selasa malam itu Mhm. terjadi apa ya proses politik yang saya kira cukup menegangkan kan karena melihat eskalasi di lapangan di mana warga sudah sangat marah gitu ya Mbak Agi ya. Jadi kemudian Pak Prabowo memutuskan untuk segera dikembalikan lagi ke mana ke prosedur apa bukan distribusi sebelumnya lah gitu ya lewat dari Betul. pangkalan kemudian sampai kepada pengecer. Iya, jadi kalau seandainya kita urut nih Mas Hersu ya, Mm-mm. eh, penutupan penjualan di tingkat pengecer itu kan terjadi pada tanggal 1 Februari, yaitu pada Yes. hari Sabtu pekan lalu ya. Dan itu hari itu sudah ribut, hari itu Mm-mm. sudah setiap dari warga yang datang ke warung-warung begitu, karena memang tidak disediakan di situ, misalnya dari Pertamina memberikan semacam spanduk yang disebar begitu, karena kabarnya kan jumlah pengecer ini baru sekarang saya juga baru tahu Mm-mm. belakangan ini Mas Herzu karena ada keterangan dari Dirut Pertamina ya ternyata jumlahnya ada 370 ribuan pengecer di Uh. seluruh Indonesia. Itu Mm-mm. kan luar biasa ya. Dan saya rasa pengecer ini juga tidak belum terdistribusi itu dengan merata begitu. Karena masih banyak di daerah-daerah begitu yang ketika mereka harus mencari gas melon ini, maka mereka harus berjalan kaki itu bisa sampai 3 kilo, 5 kilo, 7 kilo begitu jauhnya. Dan kadang-kadang di daerah mereka ada satu dua pengecer begitu, tapi kalau mereka harus mencari pangkalan itu memang sampai harus sejauh itu begitu. Jadi ini yang kemudian tidak diperhitungkan sama sekali oleh Bahlil dan timnya. Apakah Bahlil juga punya tim? Kita juga tidak tahu nih sepertinya. Apakah ada FGD begitu ya, forum Mm-mm. group discussion sebelumnya, ada kajian ilmiah, ada apa permintaan tanggapan begitu dari masyarakat, dari pengecer, dari pangkalan. Mm-mm. Sanggup nggak kamu kalau seandainya para pengecer kan di pengecer ini di bawahnya pangkalan. Pangkalan ditanya, kamu biasanya memegang berapa pengecer? Kalau seandainya pengecer ini ditutup, sanggup nggak kamu memenuhi permintaan itu? Setiap harinya kan seharusnya ditanya seperti itu begitu. Saya rasa kalau seandainya kita telusuri itu tidak ada Mas Herzul. Ini kegagalannya. Makanya kata Dasko nih wakil ketua DPR dan juga adalah ketua harian DPP Gerindra yang juga adalah tangan kanan Prabowo. Ya, saya juga tidak tahu nih Dasko wirawiri ke Pak Prabowo ya mungkin kapasitasnya selain sebagai orang dekat Pak Prabowo, orang Gerindra dan juga sebagai wakil ketua DPR di bukan mana bukan memang bukan ketua umum DPR bukan ya. ketua umum DPR ya. Iya kan iya karena kan dia memang dijuluki seperti itu karena memang peran dia betul. yang luar biasa sentral ya gitu bahkan untuk kabinet saja kan dia ini juga punya peran kan kita ingat nggak waktu pengumuman kabinet dulu itu kan selain Gibran di sampingnya kan ada Dasko ya pada waktu itu ya jadi Betul, dan Dasko ini juga yang powerful ini dia mengintip-ngintip ya. mengintip-ngintip apa yang apa tulisan-tulisan daftar dari nama-nama calon
orang-orang yang akan mengisi kabinet ketika itu kan, ketika mm, Pak mm, Prabowo kemudian terhenti, Daskonya melihat, mm, Teddy juga melihat apa dan sebagainya. Jadi ya memang ini adalah apa orang-orangnya Pak Prabowo lah, kita mm, bisa melihat seperti itu. Nah, dalam kasus ini ya wajar kalau kemudian kita lihat ini Dasko yang sibuk begitu ya mm, Mas Hersu, mm, karena dia menjadi link antara Pak Prabowo dengan sikap DPR juga begitu. mm, mm. Nah, eh, dalam hal ini kita melihat ini memang Bahlil ini eh, apa ya? Ini terlalu berani begitu. Ini kan keputusan kata dia sudah sebetulnya sudah berdasarkan audit dari BPK, Badan Pemeriksa Keuangan pada tahun sebelumnya ketika zaman Pak Jokowi, yang kemudian hasilnya adalah memang terjadi semacam apa ya penggelembungan harga atau penimbunan atau apa begitu di tingkat pengecer. Nah, saya nggak tahu apakah hanya di tingkat pengecer, apakah ada di tingkat di atasnya juga Bahkan begitu sampai di sebenarnya. Pertamina, karena kan Bahlil Iya, sendiri atau kan? juga ngomong bahwa ada permainan-permainan semacam itu. Rasanya sih menurut saya kalau pengecer sendiri enggak banget ya. Pengecer ini kan paling mereka ngambil 2.000, 3.000 perak gitu karena kalau misalnya kemudian mereka main dengan harga yang sangat tinggi dan tidak kompak dengan satu pengecer lainnya, orang akan lari juga gitu. Kalau kemudian terlalu tinggi juga kan mereka ini melayani para konsumen yang daya belinya juga sudah bisa diukur. Jadi kalau mereka soal duit kenaikan 1.000 2.000 perak itu bisa jadi persoalan apalagi kalau digelembungkan terlampau tinggi gitu Mbak Gi. Hmm. Ya, betul. Jadi ini memang kalau kita telusuri ini amburadulnya apa namanya keparahan dari analisa atau mitigasi awal begitu ya. Kira-kira persoalan apa yang akan timbul? Ini lemah sekali Mas Hersu Iya, dan dan banyak sekali pertanyaannya apakah kelemahannya di situ kan banyak gitu. staf ahlinya, ada dirjen dan sebagainya, apa nggak Betul. diingatkan gitu loh Mbak Gi. Ngapain aja gitu Mm-mm. ya. Mm-mm. Mm. Nah, seperti seperti misalnya begini, ini kebijakan yang tiba-tiba dia bisa berubah di hadapan DPR. Ya nanti karena memang terjadi apa antrian yang sangat panjang, semua orang marah, semua orang mengeluh di mana-mana. Rumah tangga ada yang sampai 2 hari itu kosong, mereka tidak bisa memasak sama sekali. Sementara untuk membeli makanan yang sudah jadi karena mereka kompornya tidak bisa nyala, begitu mereka tidak mampu. Karena sekarang ini memang ini kan subsidi untuk orang miskin yang memiliki juga kebanyakan adalah memang orang miskin. Ada beberapa yang tidak tepat sasaran, betul. Mm-mm. Tapi kebanyakan kalau kita melihat antrian yang seperti itu, ya mereka memang orang yang tidak mampu untuk membeli gas non subsidi, begitu. Iya, iya. Nah, terus kemudian kebijakan Bahlil misalnya tiba-tiba yang dia mengatakan bahwa oh iya nanti pengecer ini akan ditingkatkan, ini langsung langsung begitu ya, tanpa ada analisa yang sebelumnya yang memadai saya rasa tiba-tiba kemarin dia mengatakan, iya ini pengecer ini nanti akan bisa mendaftar, mereka membuat NIB lewat OSS gitu kan, online apa submission itu begitu untuk membuat nomor induk berusaha begitu. Eh, itu kan kalau untuk mereka menjadi eh, levelnya di pangkalan Mas Heri, itu banyak sekali persyaratannya. Saya menanyakan kepada teman saya yang lebih mengetahui, ya itu banyak sekali persyaratannya. Seperti misalnya mereka memiliki modal berapa banyak, Mm. kemudian mereka memiliki area dengan minimal luas itu sekian. Mereka juga harus memiliki bangunan tempat menyimpan tabung-tabung tersebut yang jumlahnya minimal antara ratusan sampai ribuan begitu, Mm. dan juga memiliki sistem pengamanannya tersendiri di situ. Mereka mungkin juga saya tidak tahu persis begitu berapa depositnya yang harus mereka keluarkan gitu, modalnya minimal harus berapa, memiliki rekening berapa apa dan sebagainya begitu, modal berputar berapa, yang artinya ini tidak mungkin dipenuhi oleh pengecer begitu. Tapi sebelum Pak Prabowo turun tangan, itu kan narasi yang dikeluarkan oleh Bahlil bahwa mereka nanti akan bisa mendaftarlah begini begini ya. Kalau seandainya itu didiamkan, tidak ada campur tangan dari Pak Prabowo kemarin pada hari Selasa, dan itu terus seperti itu Mas Hersu, maka ya siapa yang bisa mendaftar untuk menjadi pangkalan gitu, dari Pertamina ke agen kemudian ke pangkalan, jadi naik level dari pengecer menjadi apa namanya naik ke pangkalan gas begitu, ya itu hanya orang-orang tertentu saja yang memiliki duit begitu. Nah, Mm. disinilah yang kemudian orang menyebut sebagai ini pro pengusaha, ini pro oligarki begitu. Mm. Walaupun orang kan sekarang apa-apa oligarki begitu. Mm. Walaupun yang Mm. namanya oligarki itu kan yang memiliki modal sekian gitu ya, triliunan. Tapi orang Nah, melihat ini seperti itu hanya cucu oligarki yang oligarki lah gitu ya, cucunya. iya, Ya, cicit-cicitnya oligarki begitu. ya. Jadi
Jadi memang kayak sporadis kalau kita melihat apa yang dilakukan oleh Bahlil ini. Coba kita ngelihat kronologisnya. Pada hari Sabtu itu ditutup di tingkat pengecer. Kemudian pada hari Sabtu itu sudah ngantri Mas Hersu. Karena sebelum-sebelumnya juga sudah antri. Walaupun sosialisasinya nggak semua orang tahu bahwa nanti akan ditutup sama sekali. Nah ini juga sekaligus penjelasan ya untuk ibu yang kemarin meninggal yang ada di Tangsel namanya Ibu Yoni, Ibu siapa? Ibu Yoni. Ibu ya, Bin Saman itu ya, almarhumah tersebut, ternyata eh, ada penjelasan bahwa dia tidak mengantri, tapi dia menunggu. Dia Hmm, menunggu datangnya apa LPG tersebut. Dan hmm, kemudian dia pun juga ternyata lelah karena harus balik lagi mengambil KTP. Jadi hmm, jarak dari rumahnya ke hmm, tempat pangkalan tersebut, menurut adiknya yang diwawancara, saya melihatnya di media begitu, di televisi ternyata itu sekitar 500 meter. Jadi di situ dia memilih tempat tersebut yang jaraknya 500 meter. Katanya juga ada di tempat lain, tapi dia memilih ke situ, ke tempat Pak Haji namanya. Dan kemudian ternyata sampai di sana untuk pembelian itu dia harus dengan KTP, padahal seharusnya biasanya tidak gitu. Dan dia baru mengetahui itu. Jadi dia pulang lagi, jalan kaki lagi 500 500 meter, kemudian balik lagi ke sana dan itu dilakukan siang hari mulai dari jam 10 pagi sampai kemudian jam 12 dia baru mendapatkan gas melon tersebut yang akhirnya mungkin kelelahan, yang katanya dia memang ada penyakit darah tinggi juga dan sudah sepuh juga begitu ya Mas hmm. Heru, sudah lansia. eh, dari pagi jualan dan katanya dari malam dia memasak. Jadi ya itu kronologis terjadinya. Ya, tapi Tapi ini, kita kembali lagi ya ya, kepada kronologi ini soal soal gas melon ini. Kalau kita melihat ternyata setelah terjadi apa antrian yang panjang pada hari Sabtu, pada hari Ahadnya itu ada hmm, acara Golkar ya di Highland Park itu di Kabupaten Bogor, itu hmm. semacam retreat yang dibikin oleh Bahlil untuk anggota Golkar gitu untuk kader-kadernya Wah, dan model kayak kemudian anu deh, kayak menteri dulu ya, retreat di Magelang gitu ya. betul, seperti Hmm, hmm, ala-ala itu begitu. hmm, hmm, Dan kemudian ketika ditanya oleh media, dia ditanya soal antrian itu, Bahlil masih mengatakan bahwa ia tidak akan melaporkan itu kepada presiden gitu. Apakah presiden sudah tahu ya? Presiden tidak tahu, saya tidak melaporkan gitu karena jangan sampai apa-apa itu harus hmm, dilaporkan. Kan jumlah menterinya banyak, hmm, nanti dikira menteri nggak bisa kerja. Jadi memang pada saat itu Bahlil belum melaporkan dan dia mengakui itu begitu Mas Hersu keadaan situasi di lapangan itu dia tidak laporkan. Dan kemudian pada hari Senin ini eh, riuh sekali ya. Kita tahu ada sidang, ada pernyataan Bahlil karena memang memuncak. Pada hari Senin itu puncaknya dari pagi, orang dari subuh itu sudah ramai media sosial itu sudah gegap gempita dengan kasus antrean gas LPG 3 kilogram ini begitu dan akhirnya siangnya Bahlil itu di sesudah paginya dia jumpa pers begitu menjelaskan soal itu. Nah, di jumpa pers ini menariknya dia mengatakan bahwa ya nanti ini adalah apa dia lagi-lagi menjelaskan soal bahwa ini adalah hasil dari tahun 2023 yang lalu di mana ada pemeriksaan atau audit dari BPK dan kemudian dia mengeluarkan sebagai Menteri SDM mengeluarkan keputusan menteri atau Kepmen gitu mengenai soal distribusi tersebut yaitu agar supaya terjadi efisiensi dan tidak ada penggelembungan harga semacam itu. Dan itu diterapkan sekarang ini. Dan dia lagi yang menariknya dia menjelaskan, ya saya sudah berbicara dengan apa dengan Wakil Pak Presiden. Wapres dan Hmm. Pak Wapres wanti-wanti begitu, wanti-wanti soal hal ini maksudnya dan dia tidak menjelaskan isi wanti-wantinya, tapi artinya ada percakapan antara dia dengan Wapres. Ini juga menjadi pertanyaan. Dia sebelumnya mengatakan tidak akan melaporkan hal ini, tapi ternyata hari Senin dia sudah ada komunikasi dengan wakil presiden, sementara presiden masih belum tahu, begitu Mas Tapi Yerso. waktu itu dia memang gini, kesannya dia kemudian setelah mungkin ini saya menduga ya, karena kalimatnya dia Hmm. kan menyatakan bahwa dengan wakil presiden, oh dan juga presiden juga, gitu. Itu jadi kesannya dia mungkin, oh kok cuma wakil presiden, jadi sebenarnya presiden juga. Tapi saya menduga memang dia tidak berkomunikasi, dan kemudian diakui sendiri oleh dia kan dia tidak berkomunikasi Tidak. dengan presiden, Mhm. ya, Iya, ya dan gitu. akhirnya hari itu juga ada pertemuan dengan apa rapat dengan Rapat DPR, kerja dengan Komisi rapat 12, kerja, ya. Nah, betul. tapi itu Dan ambigu, Mbak. Saya nonton sampai habis ya soal rapat mhm. kerja itu karena banyak sekali yang juga mempertanyakan itu gitu. Tapi semua rata-rata itu menyatakan mendukung anggota Mhm. DPR itu ya. Dan bahkan ketika ada yang coba menanyakan secara keras gitu,
Kemudian ya Bahlil malah nantang, kalau kalau memang kita mau batalkan kebijakan ini, mau kembali lagi seperti semula, ayo kita lakukan itu. Nah, ternyata kemudian anggota DPR malah dari PDIP menyebutkan, lo kan kita sudah dukung gitu. Itu jadi memang sifat DPR ada yang keras di depan tapi ada yang ambigu. Bahkan misalnya seperti PKS gitu. Saya malah membaca di DPRD DKI Jakarta, PKS itu juga mendukung DPRD Jakarta soal kebijaksanaan itu gitu dilaksanakan. Jadi di sini kelihatannya memang Bahlil tadi awalnya itu meskipun ambigu dia dapat dukungan dari DPR, tapi begitu situasinya berbalik itu semua balik badan dan digebukinnya Bahlil sendirian. Akhirnya seperti itu. Ya, bisa jadi juga Hmm. Bahlil juga DPR juga tidak paham dan mereka tidak mengetahui juga bahwa ini sebenarnya Iya, presiden sudah tahu atau belum iya. situasi seperti ini begitu. Jadi mereka ini kan dalam situasi yang masih seperti dulu ya ketika zamannya Pak Jokowi begitu. Ya. Nanti dulu Kelihatannya sikap dari Gerindra tahu, istana Mbak. gitu. Kalau saya simak ada namanya anggota Gerindra, fraksi Gerindra, Bambang siapa nama? Saya lupa namanya itu ya, tapi Pak Bambang kalau nggak salah. Dia mengingatkan Pak Bahlil, loh ini kan subordinasi nih gitu. Kalau dia, tapi dia merasa mungkin saya waktu itu dia lebih mempersoalkan, loh ini kalau terjadi apa-apa nanti yang disalahin Pertamina, dan bukan dia menyatakan Mhm. dan walaupun bukan saya, bukan karena sesama kader Gerindra ya, saya membela itu gitu kata dia. Karena kan Pertamina itu kan penugasan dari Kementerian ESDM. Jadi ini bukan Ya, kebijakan dari Pertamina. Pertamina itu hanya menjalankan tugas. Jadi saya begitu sekarang peristiwa ini terjadi ketika kemudian Dasko menyatakan bahwa itu bukan dari inisiatif presiden, saya oh kelihatannya Gerindra sudah tahu, walaupun sebenarnya pada waktu itu semangatnya lebih pada membela jangan sampai Pertamina yang disalahkan, karena di Dirut Pertamina kan Simon Aloysius Mantiri itu adalah orang Gerindra gitu. orang Gerindra. Iya, Nah, karena Simon Mantiri ini adalah juga orang dekatnya Pak Prabowo yes. begitu ya. Nah, di apa dan kemudian kalau kita melihat apa yang terjadi pada hari Senin ya Mas Hersu, Mm. hari ini kan hari Rabu ya, saya takut salah nih. Hari ini hari Rabu, jadi pada hari Senin tersebut kemudian eh, apa yang terjadi di DPR itu Nah, memang hari ramai sekali. Selasanya ya di DPR itu Selasanya kan ya? Oh Senin, Senin ya, betul Senin. Sekarang Senin, kita hari ya ya Senin ini ya. ya, oke. Mm-mm. Mm. Dan kemudian pada hari Senin malam itulah Dasko kemudian berkomunikasi Mm. dengan Pak Prabowo baru pada Mm. saat itu, dan kemudian rupanya di situ Pak Prabowo memerintahkan supaya kembali kepada Mm. distribusi Pola yang semula, distribusi yang yaitu lama ya. Mm. iya, di mana para pengecer diperbolehkan untuk Mm. menjual kembali. Tapi kalau saya melihat Mas Hersu, ini dari yang tidak boleh diputus kemudian boleh tiba-tiba pada kemarin selama hari Selasa itu memang walaupun sudah sejak siang begitu Mm. sudah diberitakan bahwa ini diperbolehkan kembali para pengecer untuk menjual lagi, tapi belum seperti semula, masih kosong di tingkat pengecer. Jadi Ya, ya, ya. masih terjadi antrian sepanjang hari Selasa kemarin. Belum Ya. pulih, belum normal Nah, kembali begitu. itu saya kira ada momen yang menarik itu ya, ketika Bahlil meninjau kemudian ke pengecer-pengecer itu kan, kemudian bertemu dengan seorang bapak-bapak ya, yang bapak-bapaknya itu marah sekali pada Bahlil. Ini seru ini. Mungkin kita Pak kita Effendi ya Pak namanya. Effendi ini di Iya. mana, marga di mana ini Mbak? Ini di Tangerang, di Tangsel Tangerang. ini. Yes, oke, Karena coba. dia meninjau di Palmerah, kemudian meninjau ke Tangsel sebelum akhirnya siangnya itu dipanggil ya sama Pak Prabowo ke istana ya. Ya. Oke, kita lihat dulu ya Mbak Agi. Ini viral banget nih videonya. Ya, saya sekarang lagi masak, Pak. Saya tinggal demi gas. Iya, Ya. yang di Bapak. Bukan masalah antri gasnya. Anak kami lapar, butuh makan, butuh kehidupan, Pak. Oke, Bapak ya. Logika berjalan dong, Pak. Iya, udah ya. Ya, Ya, akal sehat kami berjalan, Pak. udah ya, Pak ya. Udah, kita paham, Bapak. Tenang, Pak. Ya. Kita paham, Bapak ya. Kita mengurus banyak orang dan Bapak juga ya, Pak ya. Kita sama-sama orang timur, Pak. Iya. Paham, Pak ya? Iya, oke. Ya, bayangkan Mbak itu ya, kalau ketemu Bahlil ngamuk seperti itu. Wah, kalau di media sosial udah lebih gila lagi ya. Kemarahan terhadap Ini Bahlil nih ya. Dia betul-betul jadi public enemy ini.
Iya, bahkan permintaan atau dorongan gitu ya kepada Pak Prabowo agar memecat Bahlil, Hmm, agar segera mereshuffle Bahlil itu hmm, menggema kuat sekali di media sosial. hmm, Dan tapi kalau kita melihat lagi-lagi ya Mas Ersu, ini kabinet kabinet gemuk seperti ini memang sudah diduga seperti semua akan sulit ini dalam hmm, soal komunikasi begitu, hmm. komunikasi antar lembaga, antar departemen untuk sesuatu hal di mana yang harus diketahui oleh kementerian terkait atau lembaga terkait. Ya, Seperti misalnya hal ini seharusnya ada dengan Kominfo, misalnya dibantu oleh hmm. Kominfo untuk Oh, narasinya, betul. untuk Hmm. ini ya sampai ke daerah apa dan sebagainya. Dan hal-hal yang seperti ini saya tidak tahu ya. Bahlil ini kan sebelumnya sudah bermasalah untuk pengambilan gelar S3-nya ketika itu Hmm. ya, yang di UI Hmm. begitu Mas Hersu. Hmm. Orang sekarang mengaitkannya dengan itu. Sebenarnya punya kemampuan ke manajemen atau tidak sih Bahlil ini untuk melihat sesuatu yang besar tapi Hmm. secara detail begitu. Kalau saya membayangkan sesuatu yang menasional seperti ini, mungkin dari setengah tahun sebelumnya itu sudah disounding dari sejak dia diangkat menjadi menteri, mungkin dari Oktober ya, berarti dia udah sounding, kemudian membuatkan semacam spanduk begitu ya, narasi yang kemudian orang akan ingat 3 bulan lagi ini ada countdown gitu, pengecer ini tidak akan melayani lagi dan Anda yang tinggal di sini Anda akan mendapatkan dapat membelinya di pangkalan terdekat yaitu alamatnya di sini dan itu dipasang di tiap pengecer misalnya seperti itu atau pengecer diberikan linknya dan mereka dapat memprint out gitu ya, atau membuat ini sendiri membuat diwajibkan untuk membuat spanduk sendiri kan sekarang harga spanduk untuk print out itu sudah murah sekali Mas Hersu baik di Jawa maupun di luar Jawa begitu ya. Sudah menjadi bisnis yang umum. Jadi hal seperti itu tidak dipikirkan. Jadi kayak seperti ujuk-ujuk dan orang terkejut, orang kaget. Ya. Hmm. Bahkan soal harus membeli dengan KTP dan sebagainya, Hmm. orang pun juga Ya, kadang diharuskan membawa KTP, kadang tidak. Jadi angot-angotan. Jadi sebenarnya ini ya, maunya apa gitu. ya. Kadang harus ada aplikasi, kadang juga enggak, bebas aja Iya, begitu. iya. Nggak, kalau saya malah terpikir, sebenarnya justru bertanya-tanya, ada apa sesungguhnya? Mengapa itu bisa terjadi? Gitu. Kenapa Mm. orang seperti Bahlil kok kemudian ngambil keputusan seperti itu tanpa melaporkan kepada presiden dan secara tersirat dia menyatakan dia sudah mendapat arahan, begitulah ya dari wakil presiden. Dan juga yang tadi yang saya sampaikan di depan sebelumnya bahwa sebelumnya kan kantor komunikasi presiden, kepala kantor komunikasinya Hasan Mm. Asbi menyatakan bahwa istana mendukung keputusan dari Menteri SDM. Nah, tiba-tiba kok kemudian Pak Prabowo kok Dasko menyatakan Prabowo tidak tahu menahu soal itu. Ini menurut saya jauh lebih menarik, Mbak, bahwa bukan berarti kita nggak berempati karena soal itu udah selesai. Saya kira mudah-mudahan bisa segera terselesaikan gitu ya, Mbak. Dan Mm. saya yakin Ya. ini nggak akan ada penataan yang sedrastis seperti yang dilakukan oleh Bahlil karena sebentar lagi kan bulan Ramadan. Gitu, bayangkan tuh kalau terjadi kelangkaan pada bulan Ramadan bisa kacau balau kan. Nah, Ya. itu mungkin kita kalau membahas itu jauh lebih menarik itu Mbak Agi. Jadi behind the scene-nya ini yang kita mesti baca. Iya, kalau kita melihat di sini, ini memang penempatan orang-orang ini bukan orang-orang yang betul-betul cocok untuk menempati posisi-posisi tersebut, begitu ya. Satu Yang itu kita, ya. Hmm, ya, ya, hmm. yang kita tahu juga memang ini kan ini ada orangnya Pak Jokowi, Itu yang ini kedua, itu yang ya tepatnya ya. ada orangnya partai ini ada dari ini, belum lagi yang mereka yang ada di BUMN itu kan ada jatah-jatah-jatah Hmm, dari tim pemenangan, dari apa dan hmm, sebagainya, begitu. Dan hmm, itu pun juga ini orangnya ini, orangnya ini, orangnya ini begitu hmm, sebagai imbal jasa apa atas jasa mereka memenangkan 02 ketika itu begitu. hmm, Dan Hasan Nasbi ini kalau kita melihat kan riwayatnya memang sebagai kepala kantor komunikasi presiden ya Mas Hersu, hmm, hmm, dia kan riwayatnya memang orang yang dekat dengan Pak Jokowi, bukan orang yang dekat dengan Prabowo begitu. Tapi hmm, kok dia bisa menjadi kepala kantor komunikasi ya karena sudah diangkat duluan sama Pak Jokowi dan hmm, kemudian hmm. posisinya tidak kemudian diganti ketika Pak Prabowo ini menjadi presiden. Jadi tetap orang yang dipercaya oleh Jokowi menempati posisi tersebut. Malah dia Dan yang bangun sepertinya kantor loh Mbak ya. Dia ini kan belum sebelumnya belum ada ini kantor betul. ini. Justru dia membangun kantor Mhm. itu, merekrut apa tenaga Orang-orang. tenaga Mhm. profesional dan sebagainya masuk ke situ gitu. Tapi kan saya dulu sudah ngomong sama Mbak Agi ya. Kan kita sedikit banyak tahu ya bagaimana karakternya Pak Prabowo. Pak Prabowo nggak mudah loh untuk orang, makanya untuk orang-orang baru itu masuk ke lingkarannya Pak Prabowo. Makanya kan sampai sekarang Pak Prabowo itu kita lihat menteri-menterinya dan sebagainya kendati banyak dipertanyakan orang kapasitasnya, tapi itu orang dekatnya Pak Prabowo gitu.
Nanti tiba-tiba kalau kemudian Hasan Nasbi masuk kan, kalau Hasan Nasbi kalau kita mundur jauh ke belakang sebenarnya dia orang timnya Ahok ya, dia lebih dekat pada dia kan Ya, termasuk yang pendiri teman Ahok gitu. Tapi kemudian betul. setelah Ahok berpisah jalan, rupanya dia lebih kemudian lanjut dengan Pak Jokowi kan gitu. Jokowi. Nah, ini saya pikir Mm-mm. apa nggak salah ini kemudian dia bentuk partai apa bentuk tim yang sangat besar gitu. Apakah iya Mhm. kan kita membayangkan kan seorang juru bicara itu harus selalu embedded kepada seorang presidennya. Mhm. Kita lihat di Gedung Putih jelas juru bicara Gedung Putih itu orang yang sangat dekat dengan presiden ya, presiden siapapun presidennya. Atau kalau nggak jauh-jauh kita ke Indonesia zamannya Pak SBY. Kan dulu ada orang seperti Rizal Malarangeng yang embedded dengan Pak Oh. SBY. Bahkan sampai sekarang pun masih embedded dengan Pak Hmm. SBY. Begitulah Nah, kira-kira harusnya memang seorang juru bicara itu di luar selama ini kelihatannya memerankan kalau di eranya Pak Jokowi kan ganti-ganti ya juru bicara pada waktu itu. Terus yang mhm. terakhir lebih memerankan tuh deputy media dan dia pers dan protokoler ya kalau tidak salah yang Ya. perannya memberikan penjelasan. Sekarang pun masih sering juga memberikan penjelasan si Yusuf Permana itu yang sering Hmm. menjadikan penjelasan. Nah, kalau gitu apa sebenarnya peran itu dan kemudian dari satu ini saja kita tahu, loh berarti sebenarnya Hasan Nasbi nggak tahu dong apa dinamika dan apa yang terjadi. Itu dia tidak tahu apa yang dipikirkan oleh atau diinginkan oleh Pak Prabowo. Yang kedua kemudian dikaitkan kok dia mendukung kebijakan Bahlil, apakah kaitannya karena dia sesama orang pendukungnya Pak Jokowi? Itu kan pertanyaan-pertanyaan yang sangat menarik juga itu Mbak Agi. Iya, mungkin dia lebih relevan gitu untuk kalau kita kaitkan dengan Bahlil ya Mas Hersu. Ya, Karena ini kan sama-sama mendukung Jokowi. mm, Dan Bahlil adalah ya orang menyebutnya sebagai pengamat juga banyak yang mengatakan dan kita juga bisa menduga bahwa dia adalah orang titipan Jokowi juga seperti itu pasti kalau itu Bahlil, nggak usah diduga itu. Kalau Thohir itu sih begitu pasti ya. ya. Betul. Mm, Nah, ya, dan kemudian Hasan Asbi ini juga ini orangnya Jokowi yang kemudian tidak disingkirkan atau tetap dipakai di masa Prabowo. Dan kita sudah menduga Hasan Asbi ini akan sulit untuk menembus mm, barier begitu dari orang-orang yang ada di sekitar Prabowo begitu. Kita tidak melihat juga komunikasi yang aktif yang terlihat nyaman antara Hasan Asbi ini apa kepala kantor komunikasi presiden ini dengan Mensesnek ya dengan Prasetyo Hadi yang kita tahu ini adalah juga orang dekatnya Prabowo. Begitu juga ya mungkin kalau dengan Teddy mungkin malah bisa lebih dekat karena Teddy adalah dulu asisten ajudannya Jokowi begitu selama 5 tahun dan tapi untuk dalam hal ini ketika dia masih tetap menduduki posisinya di masa Pak Prabowo menjadi presiden, sepertinya dia tidak mendapatkan feeding informasi yang clear, yang baik begitu dan sulit sekali untuk mendapatkan informasi itu sehingga kita bisa melihat dia hanya menebak-nebak saja begitu. mm, mm, Karena seperti apa yang terjadi kemarin, dia jelas mengatakan bahwa istana mendukung larangan jual LPG 3 kilogram ke pengecer. Istana itu siapa mm, begitu? mm, mm, Istana presiden atau istana wakil presiden? mm, Tapi dia sebagai kepala kantor komunikasi presiden ya dia adalah istana presiden tentunya mm, sebagai jubir dari Pak Prabowo. Dan dia mengatakan bahwa istana mendukung gitu sementara di mana-mana gonjang-ganjing pada hari yang sama. Dia menyatakan hal tersebut di hari yang sama di mana eh, eh, Bahlil juga melakukan jumpa pers begitu ada keterangan begitu di kantor SDM-nya begitu juga di suasana panas di DPR begitu terus Pak Prabowo juga apa namanya sibuk begitu ya Mas Hersu orang juga mencari tahu bagaimana nih sikap istana tapi dengan pernyataan dari Hasan Nasbi ketika kemarin oh berarti ini kebijakan Pak Prabowo ini iya. kan jadi loh, Mm, oh, berarti betul dong ini. mm, Jadi dia seperti sesuatu yang tidak, tapi dia katakan iya begitu kan. mm, Jadi sama sekali tidak mewakili pikiran Pak Prabowo begitu. Dan mm, ini ucapan ini dari mana asalnya? Jadinya kan kita bertanya seperti itu. Apalagi dia kemudian bumbui dengan sesuatu yang seperti apa ya? Seperti sesuatu yang dia tahu betul karena dia mengatakan bahwa para pengecer sebaiknya mendaftar menjadi agen resmi supaya mampu tetap menjual LPG. Nah, ini kan kata-katanya Bahlil. mm, Kementerian ESDM justru mendorong para pengecer mendaftar menjadi agen resmi. Itu juga kata-katanya Bahlil yang diucapkan kepada wartawan, kepada media. Dan dia mengatakan dengan hal tersebut maka posisi para pengecer itu bisa diformalkan dan pendistribusian LPG 3 kilogram bisa di-tracking agar tetap sasaran. Ini betul-betul kata-kata Bahlil. Jadi saya rasa mungkin dia berkomunikasi dengan Bahlil dalam hal ini. Iya, dan kemudian ketika keputusan bergulir kebijakan tersebut begitu hanya dalam waktu 3 hari saja
itu langsung dipangkas oleh Prabowo, yang kemudian Dasko Pak Prabowo lewat orangnya begitu ya mengatakan bahwa kembali seperti semula sistemnya begitu. Kemudian yang berbicara bukan lagi Hasan Nasbi begitu, bukan dia lagi yang nongol, tapi Ujang Komarudin. Ini bawahannya ya sebagai juru bicara dari kantor komunikasi presiden tersebut. Dan Ujang ini dia mengatakan bahwa Presiden Prabowo mengubah kebijakan aturan penjualan karena memperhatikan suara dan aspirasi masyarakat. Loh, kok Iya, Pak Prabowo mengubah, itu kan bukan kebijakannya Pak Prabowo begitu iya, kan? iya. Ini lucu. Dan tapi saat ditanya, kemudian dikejar lah saat ditanya apa sebelumnya sudah ada kesepakatan antara Presiden Prabowo dan Menteri SDM Iya dong, Bahlil pasti begitu soal wartawan nanya mesti kebijakan ini. begitulah, terus. Iya pasti, karena seolah-olah Pak Prabowo mengubah kebijakannya sendiri begitu ya, bukan kebijakan Bahlil. Dan Ujang Komarudin ini kemudian mengatakan bahwa ya ini bukan merupakan kebijakan presiden dan bukan merupakan keputusan presiden. Dan dia menetralisirnya dengan mengatakan ya yang penting masalahnya sudah selesai. Apa yang menjadi aspirasi dari masyarakat itu dipenuhi oleh pemerintah begitu ya. Di sini terlihat juga begitu bahwa ya memang komunikasi amburadul Mas Hirsu untuk kabinet yang gemuk, kabinet yang gemoy begitu seperti itu. Sepertinya ini salah satu yang akan terjadi yang kita sudah prediksi dari awal. Komunikasi antara satu dengan yang lain itu Ya, tidak smooth, dan juga antara satu dengan yang lain ada barrier, apalagi banyak sekali titipan ini iya, orangnya ini, dan kemudian apalagi egonya tinggi. Ya, kita iya, melihat orang seperti Hasan Nasbi ya dengan seperti itu akan sulit untuk menembus ya. Kita dulu juga pernah mengatakan ini akan sulit untuk menembus orang circle-nya Pak Prabowo begitu, yang kita tahu iya, juga bagaimana karakter dari circle Pak Prabowo begitu. iya. Tapi kan persoalannya ini ya, bukan soal apanya ya, bukan kemudian soal gemuk atau tidaknya, tapi kemudian efektivitasnya. Dan kedua, Iya, apalagi iya. kan besar sekali kan anggaran kabinet sekarang ini. Saya membaca misalnya studinya Sari Celius itu menyebutkan bahwa ini dengan kabinet yang gemuk seperti sekarang itu belanja pegawainya saja itu 2 kali lipat dari eranya Pak Jokowi. Artinya kan waktu Pak Betul. Jokowi sekitar 300 sekian miliar juga, sekarang menjadi 770-an miliar sekian gitu. Nah kalau ini dipangkas, itu Pak Prabowo nggak perlu pusing-pusing mangkas yang lain-lain kan. Kemarin Pak Prabowo kan mangkas dapat 360 ya, 306 atau 360 sih, 300, Iya, iya, 306 lah, banyak sekali. 300-an sekian lah gitu ya. Itu mesti Iya. dipangkas. Tapi kan kita tahu proses bagaimana pembentukan kabinet itu. Kita teringat ketika Pak Prabowo datang ke Solo ya, beliau kan membawa daftar kabinetnya, tentu semua itu kemudian berantakan karena Pak Jokowi kemudian memasukkan menitipkan banyak sekali Iya. orang-orangnya, belum lagi titipkan partai yang akhirnya terjadi ini. Dia kemudian Pak Prabowo tetap ingin timnya yang dia bayangkan itu masuk semua, tapi timnya ada Pak Jokowi juga dimasukkan. Yang terjadi seperti itu tadi. Kalau kemudian ada yang, makanya kemudian orang bertanya sebenarnya presidennya siapa gitu di sini. Ya, apakah Bahlil masih kan setidaknya sinyal itu sudah publik sudah bisa membaca ketika awal sidang kabinet Bahlil ketika Pak Prabowo lewat depannya dia hanya bersalaman biasa saja, ketika kemudian Gibran di belakangnya dia malah mencium tangannya Gibran kan, posisi sangat menunduk gitu. Betul. Dari situ saja saya kira sebenarnya kita sudah bisa membaca ya ini. Kemudian orang nggak salah juga kalau mengira ini berarti bukan kebijakan Presiden Prabowo dong, kebijakan Presiden Ya. Jokowi. Pertanyaannya kalau kemudian katakanlah Pak Jokowi betul gitu ya seperti yang diduga itu menitipkan kebijakan itu kepada Bahlil, apa targetnya? Apa mau sengaja bikin apa ada sabotase karena ini kalau tidak segera kalau tidak segera dihentikan ini kan bisa menjadi kerusuhan kan. Ya, betul sekali Mas Hersu. Jadi ini berbahaya sekali ya, Iya, kebijakan yang betul. menyangkut hajat hidup orang banyak. Sebetulnya Bahlil ini harusnya paham ya. Saya tidak mengerti nih bagaimana cara penalarannya begitu, manajemennya begitu. Ini kan harus ada manajemen krisis juga kan di dalam ini. Nah, Ya, yang kalau seandainya terjadi krisis ini yang harus kita lakukan begitu. Itu bukan sesuatu yang nanti pasti bisa seperti itu. Begini artinya orang yang tidak terlalu paham manajemen begitu. Hal yang seperti ini sosialisasinya itu jauh-jauh sebelumnya. Karena untuk apa dulu ini rakyat ini kan elementer banget diiming-imingi loh Mbak, untuk ini hal begini nih Mbak. sangat-sangat, karena orang bangun tidur itu yang disiapkan adalah
keperluan makan dan minum hari itu, Mas Hersu. Jadi Bapak mau ke kantor atau kalau tidak ke kantor, taruhlah dia misalnya bekerja sebagai apa namanya, sopir angkutan, jam 4 pagi itu sudah berangkat. Ya, yang dilakukan sebelumnya adalah ngopi, terus kemudian supaya hemat bawa teh dari rumah. Begitu juga anak-anak bawa bekal. Itu semua berhubungan dengan gas melon itu tadi begitu. Apalagi ini mereka tidak punya alternatif lain yang kita bisa bayangkan, tidak seperti rumah tangga Bahlil yang di situ pasti ada kompor induksi, di situ ada kompor listrik apa dan sebagainya. Yang artinya bahkan untuk apa ceretnya atau termosnya juga termos listrik dan sebagainya. Kalau yang namanya keluarga miskin, mereka hanya mengandalkan satu sumber energinya, yaitu gas melon. Kan nggak mungkin masak pakai lilin, nggak mungkin masak pakai teplok apa. Sekarang sudah tidak ada Ya, minyak dan tanah. gas Kalau saya lihat kompornya sudah juga udah harganya nggak jauh punya. lebih Iya, tinggi. iya. Kompornya sudah tidak punya, semuanya sudah dijual sebagai besi rongsokan begitu. Karena dulu kan memang janji pemerintah itu bahwa ini akan merata begitu, semuanya akan tidak ada kelangkaan apa dan sebagainya. Dan kita tuh malu Mas Hersu karena apalagi dari misalnya Mendikdasmen gitu mengatakan mulai semester depan ini pelajaran untuk AI, artificial intelligence gitu juga untuk coding itu sudah diperkenalkan di sekolah gitu. Ya mereka nggak bisa mencerna apa-apa kalau seandainya di rumahnya nggak makan. Oke lah mendapatkan makan Makan siang siang gratis. gratis. Masa sampai sore sampai malam mereka nggak makan gara-gara emak bapaknya nggak bisa mendapatkan gas melon begitu kan. Dan ini orang-orang frustrasi betul kalau saya lihat sampai dibanting-banting mereka. Karena ini memang lapar. Kalau yang namanya perut sudah lapar Oh itu ya. apa Nah, dilakukan. jadi tapi saya kira ini juga test case buat Pak Prabowo, tapi sekaligus juga seberapa besar pengaruhnya Pak Jokowi. Karena kalau kita melihat situasi seperti ini, orang seperti Bahlil sebenarnya sudah tidak layak lagi menjadi Menteri Ya, SDM. Dia layak dicopot. Itu kalau betul. dalam situasi yang normal ketika Pak Jokowi tidak punya pengaruh masih sangat kuat terhadap Pak Prabowo. Karena kan Hmm. bagaimanapun juga saya sendiri menyebutnya ini menghancurkan program-program populisnya Pak Prabowo. Karena kan Pak Prabowo makan siang itu karena keberpihakan beliau kepada rakyat kecil dan juga mimpi beliau tentang generasi muda emas gitu ya, bukan generasi cemas gitu ya. Dan kemudian juga ini juga menunjukkan misalnya perumahan ya, perumahan yang untuk kelas bawah sampai 5 juta targetnya setiap tahun. Itu kan program-program populis gitu. Tapi begitu ini muncul, kalau nggak segera dijelaskan bahwa itu bukan kegiatan, bukan programnya Pak Prabowo, rusak Pak Prabowo pasti dia omon-omon aja urusannya. Ternyata kemudian kita malah bikin disusahkan gitu. Yang disalahkan pasti Pak Prabowo. Untung sekarang ada Bahlil di situ yang jadi samsak hidupnya gitu. Iya, Pak Prabowo kan sudah mengatakan bahwa dia adalah ingin mensejahterakan rakyat papan Hmm. bawah itu diangkat begitu. Hmm. Jadi Hmm. seperti penghapusan kemiskinan, stunting apa dan sebagainya ini merupakan bagian dari itu. Dan itu semua berhubungan dengan perut. Perut itu memberikan nutrisi kepada otak untuk berpikir. Nah ini wajar juga banyak netizen juga yang mengatakan, ya Pak Prabowo itu hobi membaca gitu, bahkan kutu buku. Tapi dia bergurunya kepada guru yang tidak suka membaca. Ya akhirnya jadinya seperti ini Mas Hersu. Kalau dulu di zamannya Pak Jokowi, Pak Jokowinya sebagai presiden, sebagai pemimpin tidak suka membaca, apalagi yang ada di bawahnya. Begitu yang di bawahnya ya cuek-cuek aja. Pemimpinku tidak suka membaca, aku tidak suka membaca juga nggak apa-apa. Pemimpinku manajemennya amburadul, aku manajemennya ya apa adanya amburadul juga nggak apa-apa. Kalau dulu di zaman Pak Jokowi hal seperti ini buzzer itu udah luar biasa. Wah, iya. Nah, sekarang Ini ditutup semuanya oleh buzzer gitu. Jadi dan Pak seolah-olah Prabowo bisa kelihatannya juga dibalik. memang berbagai kebijakannya terlihat bahwa dia sangat mendengar apa yang eh, dikeluhkan oleh masyarakat mulai dari pagar Rakyat. laut ya. Mulai pagar laut Betul. itu kelihatan sekali dan sekarang ini juga itu terjadi. Tapi sekali lagi, mari kita lihat apa yang terjadi pada Bahlil. Karena jangan Ya dilihat semoga ini Bahlilnya. adalah Hmm. ya cara Tuhan membantu Pak Prabowo untuk menyingkirkan Yes. orang-orang dari Pak Jokowi dari sekeliling Yes, Pak yes. Nah, Prabowo. persis karena ini bukan hanya semata soal Bahlil, tapi siapa yang di belakang Bahlil itu. Oke, kita akhiri perbincangan kita kali ini. Bahagia, sampai ketemu lagi. Oke. Saya Ersubun Arif. Dan saya Agibeta, terima kasih atas perhatian Anda, tetap akal sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.